Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dengan NIM 2115043. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi BKPI. Di video saya kali ini, izinkan saya ingin memaparkan materi saya yang berjudul Perilaku Efektif Emosi yang diampu oleh Bapak Dr. Febrino MA. Perasaan dan emosi. Emosi dan perasaan atau emotion dan feeling, keduanya digunakan secara tumpang tindih dalam percakapan keseharian. Ketika seseorang bertanya pada orang lain apa yang dirasakan ketika dikhianati pacarnya, jarang orang bertanya bagaimana emosimu. Kebanyakan akan bertanya bagaimana perasaanmu. Dalam bahasa sehari-hari, kata emosi memang sangat jarang digunakan. Kata perasaan jauh lebih umum digunakan. Perasaan mengandung adanya suatu pengalaman subjektif. Apa yang dirasakan satu orang dengan orang lain relatif sulit untuk dibandingkan, hanya diri sendirilah yang bisa mengalami perasaan yang muncul. Oleh sebab itu, disebut pengalaman subjektif. Misalnya, Anda merasa damai, makna Anda sendiri yang bisa mengalaminya. Rasa damai yang dirasakan oleh orang lain bisa saja berbeda. Kebanyakan orang berpikir bahwa emosi adalah salah satu jenis perasaan. Sesuatu dianggap sebagai emosi ketika seseorang merasakan perasaan tertentu, terutama marah. Selain marah, perasaan lain yang kerap dianggap sebagai emosi misalnya adalah ceria, sedih, bahagia, dan cemburu. Orang akan mengatakan Anda sedang emosi ketika ia sedang marah. Ia emosi karena ia dikhianati sang pacar, misalnya. Namun juga ketika ia sedang sangat bahagia, ia begitu emosi bertemu ibunya. Sedih, ia begitu emosi pada saat pemakaman ayahnya. Cemburu, ia emosi tahu pacarnya makan malam dengan orang lain, atau cinta, emosinya begitu mendalam pada kekasihnya. Di mana sebagian ahli menyebutkan bahwa di dalam emosi terkandung perasaan. Ini artinya perasaan adalah komponen dari emosi. Perasaan diartikan sebagai keadaan yang dirasakan sedang terjadi dalam diri seseorang. Banyak respon individu diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan objektif. Namun ada saat di dalam kehidupan dorongan emosional hampir sepenuhnya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku. Karena itu, untuk memahami remaja bukan hanya perlu mengetahui apa yang ia kerjakan dan pikirkan, tetapi hal yang lebih penting adalah mengetahui apa yang mereka rasakan. Makin banyak usaha untuk mengalami dunia remaja seperti apa yang mereka alami, banyak respon individu diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan objektif. Namun ada di dalam kehidupan dorongan emosional hampir sepenuhnya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku. Karena itu, untuk memahami remaja bukan hanya perlu mengetahui apa yang ia kerjakan dan pikirkan, tetapi hal yang lebih penting adalah mengetahui apa yang mereka rasakan. Makin banyak usaha untuk memahami dunia remaja seperti apa yang mereka alami, mungkin perlu dilihat ke dalam kehidupan emosionalnya dan memahami perasaan-perasaan dirinya dan orang lain. B. Perkembangan emosi. Setiap manusia yang dilahirkan akan berkembang dari segi fisik, kognitif, sosial, dan juga emosi, sehingga nantinya dewasa menjadi karakter yang kuat dalam hidupnya. Pembentukan karakter ini tak lepas dari perkembangan emosi yang terus berjalan sesuai dengan apa yang dirasakan dalam setiap prosesnya.
Perkembangan emosi ini berkaitan dengan pengalaman anak dalam mengenali perasaan dan emosi yang dialami, memahami bagaimana dan mengapa sebuah hal terjadi mengenai perasaan orang lain, dan mengembangkan seiring pertumbuhan anak. Perkembangan emosi anak ini juga akan semakin kompleks sesuai dengan pengalaman hidup yang didapatkannya. Untuk itulah, perkembangan emosi akan menjadi hal yang sangat penting untuk kesehatan mental anak. Kemampuan emosional menitik beratkan pada kondisi anak untuk dapat mengenali, mengekspresikan, dan mengelola rentang emosi. Anak yang mampu mengelola perasaan nantinya akan mampu mengembangkan citra diri yang positif dan jadi pribadi yang percaya diri. Sejak bayi, seseorang bisa mengenal emosi seperti bahagia, sedih, takut, dan marah. Lalu saat menjadi anak-anak, emosi ini pun berkembang menjadi rasa malu, terkejut, bersalah, bangga, dan empati. Seiring dengan pengalamannya, seperti ini juga akan berkembang dan tiap-tiap berbeda pula cara penanganannya. Inilah pentingnya peran orang tua untuk mengarahkan perkembangan emosi anak. Sebagai orang tua bisa melakukan beberapa hal untuk membangun kecerdasan emosional anak sejak dini. Menurut Beher, yang ditulis di bukunya menjelaskan ciri-ciri perkembangan emosi remaja usia 15-18 tahun. Pemberontakan remaja merupakan pernyataan-pernyataan atau ekspresi dari perubahan yang universal masa kanak-kanak ke dewasa. Bertambahnya kebebasan mereka, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. Mereka mungkin menghadapkan simpati dan nasihat dari orang tua atau guru. Bukan hanya itu juga, pada remaja usia 15-18 tahun, seringkali melamun, memikirkan masa depan mereka. Banyak di antara mereka terlalu tinggi menafsir kemampuan mereka. Bukan hanya itu saja, pada remaja usia 15-18 tahun, seringkali melamun, memikirkan masa depan mereka. Banyak di antara mereka terlalu tinggi menafsirkan kemampuan mereka sendiri dan merasa berpeluang besar untuk memasuki pekerjaan dan memegang jabatan tertentu. Pada usia 15-20 tahun, menurut Rousseau, bahwa usia tersebut merupakan masa kesempurnaan remaja dan merupakan puncak perkembangan emosi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual, berpengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif, yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosinya bersifat negatif dan temperamental atau mudah tersinggung atau marah, dan mudah sedih atau murung. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. C. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh individu dan bisa berkembang jika dilakukan beberapa latihan yang sifatnya terus-menerus. Kecerdasan ini akan memberikan motivasi pada individu untuk menjadikan orang lain dapat dipengaruhi oleh perilakunya. Kecerdasan emosional memberikan andil yang cukup berarti dalam membina moralitas peserta didik. Karena individu yang memiliki kecerdasan emosional akan sangat peka dengan keadaan sekitar. Di mana kecerdasan emosional ini atau emotional intelligence merujuk kepada kemampuan mengenal perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain. Kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran, yaitu yang pertama menyediakan lingkungan yang kondusif, dan yang kedua menciptakan iklim pembelajaran
yang demokratis. Yang ketiga, mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang sedang dirasakan peserta didik. Yang keempat, membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Yang kelima, melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran baik secara fisik, sosial maupun emosional. Dan yang keenam, merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon negatif. Yang ketujuh, menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran. 8. Memberi kebebasan berpikir kreatif serta partisipasi secara aktif. Inti dari kecerdasan emosional yang selama ini diperkenalkan adalah kemampuan kita dalam membangun emosi secara baik dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Salah satu ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain atau kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kecerdasan emosional dapat menjadikan peserta didik memiliki sikap 1. Jujur, disiplin, dan tulus pada diri sendiri. 2. Menetapkan diri maju terus dan membangun inspirasi secara berkesinambungan. Ketiga, membangun watak dan kewibawaan. Keempat, memaafkan peluang dan menciptakan masa depannya yang lebih cerah. D. Teori emosi. 1. Teori James Lange. Emosi yang dirasakan adalah persepsi tentang perubahan tubuh. Salah satu dari teori paling awal dalam emosi yang diringkas dinyatakan oleh psikolog Amerika William James. Kita merasa sedih karena kita menangis, marah karena kita menyerang, takut mereka gemetar. Teori ini dinyatakan di akhir abad ke-19 oleh James dan psikolog Eropa yaitu Kurt Lange yang membolak gagasan tentang emosi dari dalam keluar, diusulkan serangkaian kejadian di saat kita emosi. Kita menerima situasi yang akan menghasilkan emosi. Nah, teori ini berfungsi harus ada suatu perbedaan antara perubahan internal dan eksternal. Tubuh untuk setiap emosi dan individu harus dapat menerima mereka di samping ada bukti perbedaan pola respon. Khususnya dalam emosi yang lebih halus dan kurang intens, persepsi kita terhadap perubahan internal tidak terlalu teliti. 2. Teori Cannon-Broad. Emosi yang dirasakan dan respon tubuh adalah kejadian yang berdiri sendiri di tahun 1920-an. Teori ini lain tentang hubungan antara keadaan tubuh dan emosi yang dirasakan diajukan oleh Walter Cannon. Berdasarkan pendekatan pada riset emosi yang dilakukan oleh Philip Broad, teori Cannon-Broad menyatakan bahwa emosi yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi tidak tergantung satu karena lain. Keduanya dicetuskan secara bergantian. Menurut teori ini, kita pertama kali menerima emosi potensial yang dihasilkan dari dunia luar. Mungkin hanya itu saja paparan materi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.